Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita hari ini ada di tanggal 16 April ya teman-teman. Seperti biasa, di segmen ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita udah dapat beberapa news. Yang pertama hari ini dari SEC. SEC itu membuka peluang untuk mendapatkan input atau masukan dari publik sebesar-besarnya perihal kripto, decentralized crypto, platform, dan juga exchange, kemudian ada DeFi juga. Jadi saat ini Gary Gensler itu membuka untuk siapa saja untuk bisa berdiskusi dengan SEC supaya bisa clear nih definisi soal exchange itu apa, security itu apa, kemudian DeFi dan proyek-proyek yang ada di kripto itu seperti apa. Jadi Gary Gensler itu mau mendengar semuanya dari publik untuk membuat kedepannya SEC bisa dengan mudah untuk membuat regulasinya. Jadi supaya nggak dikit-dikit dibilang security, dikit-dikit dibilang security. Nah ini yang terjadi saat ini. Jadi sudah ada semacam ke keputusan atau mungkin kondisi di mana SEC sendiri itu membuka diri mereka untuk belajar soal financial market, terutama di bidang cryptocurrency yang masih cenderung baru. Jadi ini sebenarnya ya good news dan juga bad news, teman-teman. Bad newsnya ya karena kripto memang awalnya Bitcoin itu awalnya muncul memang untuk menentang yang namanya eh, sistem perekonomian, sistem perbankan yang sudah ada dan sudah berjalan seperti sekarang ini, teman-teman. Jadi kan tujuan Bitcoin diciptakan memang untuk itu ya, untuk menjadi oposisi. Tapi tiba-tiba sekarang diregulasi. Tentunya ini akan menghilangkan yang namanya decentralized dari yang namanya blockchain. Good news-nya ya nanti kalau diregulasi semuanya bisa transaksinya cenderung lebih aman dan tidak akan ada berita-berita soal ini negara ban kripto lagi, ini mengatakan kripto ilegal dan bla 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 bla. Tentunya adopsi daripada transaksi kripto bisa saja semakin menguat ke depannya. Ada update dari exchange namanya Bitrue, teman-teman. Saat ini mereka lagi kena yang namanya exploit, ya, kena hacking, teman-teman. Di mana ada kurang dari 5% Bitrue overall fund yang kena hack, teman-teman. Jadi ini kabarnya baru ya, di 14 April mereka baru aja dieksploit, teman-teman. Mereka mengumumkan di website resmi mereka bahwa nanti kalau ada masalah, ada apa, itu mereka akan kerjakan secepat mungkin. Kalau ada dana pun juga mereka mungkin masih bisa refund lah, karena yang kecolongan cuma kurang dari 5%. Bayangin kalau yang kehilangan itu sangat banyak. Jadi itu teman-teman, sebuah upaya yang bagus. Ini ada kabar yang tidak menyenangkan dari Arbitrum Army. Nah, ini ARB nih. Proposal mereka untuk mengembalikan 700 million ARB itu fail, teman-teman. Gagal ya. Kenapa? Karena ya willnya mengatakan ini adalah power play, teman-teman. Jadi kemarin beberapa hari lalu kita sempat bahas juga untuk analisa Arbitrum seperti apa. Dan kita sudah sempat sebutkan juga tanggal 15 mereka akan ada voting terakhir, di mana ketika setelah selesai voting tersebut maka harusnya sudah ada kesimpulan atau sudah ada keputusan. Dan ternyata keputusannya adalah lebih dari 118 million vote itu defeat, itu gagal ya, gagal untuk di approve, teman-teman. Jadi artinya adalah kemarin yang sudah terjadi penjualan aset yang dilakukan oleh internal daripada Arbitrum sendiri itu tidak jadi dikembalikan karena votingnya itu reject by massive number, teman-teman, pada kemarin ya di 15 April. Jadi artinya adalah dana yang sudah diambil oleh komunitas internal daripada Arbitrum itu tidak jadi dikembalikan. Tentunya ini sebenarnya adalah sebuah simbol, sebuah tanda Project Arbitrum ini ada sesuatu yang salah di dalam internal mereka. Ada ketidakjujuran dan kesewenang-wenangan ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada invest di ARB hari ini yang udah ngepam sangat tinggi itu, teman-teman harus mulai memikirkan soal fundamental. Menurut saya harus teman-teman review lagi. Mungkinkah ARB bakalan tetap sustain melihat kondisi daripada internal mereka yang
ada indikasi kecurangan seperti ini. Jadi silakan teman-teman untuk periksa kembali. Teman-teman, ini ada perangkat monitor suku bunga The Fed. Sementara publik itu masih cukup yakin ya, dari Kongres sendiri cukup yakin bahwa The Fed masih bakalan naikin 25 basis point atau 0,25% pada FOMC berikutnya di Mei tanggal 4 2023. Jadi ini akan cukup penting untuk kita perhatikan ke depannya. Kalau The Fed masih bakal naikin suku bunga, artinya apa? Artinya ada pengetatan lagi nih terhadap market. Likuidasi di market akan turun secara long term, teman-teman. Jadi kita harus prepare sama yang namanya posisi-posisi di mana market mungkin nggak akan se-volatile, market akan sangat volatile, ya lebih volatile daripada biasanya. Jadi itu teman-teman. Nah, ini chart, ini adalah balance sheet daripada Federal Reserve ya. Saat ini kalau kita lihat dari update terbarunya, balance sheet daripada Federal Reserve itu menunjukkan fase penurunan sejak 3 minggu terakhir. Which is ini sebenarnya adalah lanjutan dari tindakan mereka yang masih dalam posisi untuk menekan balance sheet. Nah, ini kenapa naik? Ini naik waktu mereka memberikan stimulus kepada perbankan seperti Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank yang mau collapse. Dan sekarang balance sheet-nya udah kembali normal lagi dalam posisi menurun karena The Fed masih punya suku bunga yang cukup tinggi. Jadi mungkin publik itu banyak yang invest dan masuk lagi ke obligasi ataupun mungkin deposito. Jadi balance sheet-nya turun sehingga peredaran uang yang ada di market juga akan cenderung turun. Itu beberapa news yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Sekarang kita akan update untuk pergerakan chart. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari posisi di XY, sementara ini ada indikasi rebound ya. Di XY udah muncul-muncul tanda dia bakalan reversal. Mungkin dalam jangka waktu pendek akan ada koreksi terhadap Bitcoin, terutama teman-teman bisa lihat efeknya di perdagangan hari Senin nanti. Tapi sepertinya proses reversal yang terjadi ini mungkin nggak akan terlalu tinggi, teman-teman. Kemungkinan tren daripada di XY masih bakalan turun. Emas juga udah menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah ya. Lagi-lagi emas seperti terinjek di sini dan sekarang candlenya adalah bearish engulfing, teman-teman. Ini adalah sebuah konfirmasi bahwa sebenarnya emas akan membuat koreksi lanjutan pada marketnya. Kemudian kalau kita lihat S&P 500 pergerakannya masih cenderung sideways. Sementara Bitcoin, teman-teman, kita ongoing untuk closing time frame weekly pada hari Senin besok. Senin ya besok ya. Senin besok, dan ini bakalan cukup penting untuk kita perhatikan. Pasalnya Bitcoin masih dalam posisi uptrend dengan candle yang sangat bagus, long stick candle, dan belum ada tanda reversal. Mungkinkah Bitcoin bakalan kembali ngetes level 30.000-nya ini dan menembus level tersebut dan masuk ke fase bullishnya? Sementara memang masih belum. Tapi indikasi-indikasi lain menunjukkan bahwa volume perdagangan udah mulai turun dan juga RSI-nya udah mendekati level jenuh beli. Kalau dilihat dari time frame weekly. Jadi ini bisa menjadi concern juga buat teman-teman. Sementara kalau dari time frame daily, pergerakan dari Bitcoin ini cenderung agak bagus. Ya, Bitcoin meskipun koreksi, teman-teman, tapi koreksi yang terjadi itu tidak sampai dump, tidak sampai crash. Ini menimbulkan pertanyaan lagi nih. Apakah sebenarnya Bitcoin masih ada peluang untuk ngepump balik ya, setidaknya sebelum muncul tanda reversal yang lebih meyakinkan atau pembalikan arah dari uptrend ke downtrend. Nah, sekarang sebenarnya publik lagi bertanya-tanya, kapankah Bitcoin bakalan terkoreksi? Kalau dari saya melihat untuk sementara mungkin masih ada possibility untuk disorong naik ke atas lagi. Ya, semoga aja masih bisa. Sementara dari posisi Ethereum, gimana? Ethereum udah mengalami koreksi di perdagangan kemarin ya. Perdagangan kemarin cenderung agak lesu hari Sabtu kemarin. Padahal BTC dominance-nya sempat turun dan sekarang masih dalam posisi turun, tapi udah mulai ada tanda-tanda kayak ada yang nahan. Nah, kemarin momentumnya justru lebih besar masuk ke GRT. GRT kemarin naik cukup signifikan sampai 0,17. Lumayan,
Terus juga ada Matic yang sedikit mengalami kenaikan. Jadi beberapa altcoin kemarin naik, beberapa lagi udah turun. Ini ARB turun ya, karena memang hasil foodnya menunjukkan sesuatu yang negatif. Semoga dikasih koreksi dulu deh buat ARB. Oke, kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri gitu, sementara market kecenderungannya koreksi, akan tetapi untuk dump yang parah itu belum kita temukan. Tapi kita harus tetap waspada sih untuk posisi sekarang. Kenapa? Karena ini udah berada dalam fase jenuh-jenuhnya buat Bitcoin. Dari time frame 4 jam pun juga kelihatan udah terjadi divergence dan sekarang RSI-nya terus menerus turun dengan volume yang semakin turun, teman-teman. Jadi sebuah antisipasi yang kita harus lakukan adalah mungkin saja Bitcoin bakalan koreksi terlebih dahulu sebelum kembali menguat. Kemungkinan juga Bitcoin masih berpotensi untuk drop lebih dalam lagi tergantung nanti ada berita apa, ada news apa sehingga bisa men-trigger market untuk jualan secara tiba-tiba. Itu juga mungkin terjadi. Jadi buat posisi sekarang kecenderungannya mungkin kita udah berada di ujung daripada kenaikan. Mungkin ujungnya masih bakalan naik lagi tapi ini udah mulai berat nih buat naik buat Bitcoin. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran daripada market. Semoga teman-teman bisa dapat insight-nya teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.